Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan sesi 11 dengan judul Principles of Private International Law in Agreement and Tort yang berkontribusi dalam membuat materi yaitu ada Anggi Novianti, Altorik Excel, Claresta, Kania, lalu ada yang berkontribusi presentasi, ada Windy Panuju, Nurali Fianhar, Muhammad Kaulan, dan kontribusi dalam edit video ada Made Arya. Boleh di next. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih orang yang berisi sebuah janji-janji yang bertimbal balik yang diakui berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum. Lalu, asas HPI dalam hukum perjanjian internasional yaitu hukum yang berlaku atas sebuah kontrak adalah hukum yang dipilih dan disepakati oleh para pihak di dalam kontrak. Lalu ada asas kebebasan berkontrak merupakan termasuk juga kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proper law of contract. Teori the proper law of contract adalah pilihan hukum ditentukan dari intention of the parties, yang dimana berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat, center of gravity, atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu. Menurut Chaucer, the proper law of contract adalah a convenient and society experience to describe the law and govern many of the matters affecting a contract. It has been defined as the law which the English or other court is to apply in determining the obligation under the contract. Selanjutnya adalah asas-asas dan teori tentang the proper law of contract. Yang pertama adalah asas lex loci contractus. Hukum dari tempat pembuatan kontrak dalam konteks HPI adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan. Yang kedua adalah asas lex loci solution. Semakin kecilnya peran asas lex loci contractus, perhatian banyak dialihkan ke arah sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian atau locus solution. Yang terakhir adalah asas kebebasan para pihak. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk meningkatkan diri pada perjanjian. Asas kebebasan berkontrak atau party autonomy atau freedom to contract. Next. Selanjutnya adalah asas-asas tentang perbuatan melawan hukum. Istilah lain dari perbuatan melawan hukum adalah unrequited debt atau tort. Perbuatan melawan hukum sendiri di Indonesia diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan melawan hukum dalam tafsiran modern terdiri dari 4. Yang pertama, melanggar undang-undang. Yang kedua, melanggar kewajiban yang terbit dari undang-undang. Yang ketiga, melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Dan yang keempat adalah melanggar kepatutan, kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Next. Lalu, pertautan antara perbuatan melawan hukum dan suatu tempat asing dapat terjadi karena berbagai titik-titik pertautan atau connecting factors. Misalnya, yang pertama, pelaku perbuatan domisili, berkewarganegaraan, berkediaman sehari-hari di suatu negara asing. Yang kedua, tempat dilakukannya PMH di suatu negara asing yang menjadi domisili, kewarganegaraan, kediaman sehari-hari dari para pihak. Yang ketiga, tempat akibat atau kerugian dari perbuatan yang timbul di suatu wilayah negara asing. Dan yang keempat, tempat pihak yang dirugikan berdomisili atau berkewarganegaraan asing. Baik, sekian presentasi dari kami, session 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.